Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apakah kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, kalau begitu sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ragam bentang alam di lingkungan sekitar. Oke, kali ini kita akan belajar tentang ragam bentang alam di lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya pada kalian, di manakah sih kalian tinggal saat ini? Apa di daerah pegunungan ataukah di daerah dataran tinggi? Nah, lalu bagaimana sih kondisi di daerah tempat tinggal kalian? Berbicara mengenai tempat tinggal, tentunya kalian tinggal di tempat yang berbeda-beda dan mempunyai fisik yang berbeda-beda pula. Jadi, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bentang alam itu? Nah, bentang alam adalah suatu pemandangan alam dengan berbagai bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda, sekaligus membentuk satu kesatuan. Lalu, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi akan memakai pakaian yang tebal untuk melindungi diri dari udara dingin. Namun, sebaliknya, masyarakat yang tinggal di dataran rendah seperti di pesisir pantai akan memakai pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Pernahkah kalian melihat sawah yang luas, pegunungan tinggi, sungai, laut, dan pantai yang indah? Inilah seluruh bagian permukaan bumi yang dapat kita lihat secara langsung. Kita hidup dalam ruang. Ruang adalah seluruh permukaan tempat hidup makhluk hidup. Tempat makhluk hidup bisa berada di dalam, di permukaan, atau di atas permukaan bumi. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 13.446 pulau. Nah, pulau-pulau ini memiliki medan atau bentang alam yang berbeda-beda atau dikenal juga dengan kenampakan alam yang beragam. Di setiap daerah mempunyai bentang yang berbeda-beda. Ada yang datar, ada yang bergunung, ada yang tertutup, dan ada pula yang tergenang air. Bentang alam Indonesia terbagi menjadi dua bentang. Alam. Yang pertama yaitu bentang alam daratan dan bentang alam lautan. Nah, dalam bentang alam daratan dan bentang alam lautan itu mempunyai perbedaan karakteristik pada masing-masing wilayah yang sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan gaya hidup masyarakatnya. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dari ragam bentang alam yang ada di lingkungan sekitar, kalian juga harus mengetahui 4 poin yang akan Ibu jelaskan pada kali ini. Yang pertama adalah garis lintang. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal, yang membagi belahan bumi menjadi belahan bumi utara dan juga selatan. Yang kedua adalah garis bujur. Garis bujur merupakan garis khayal yang menghubungkan antara kutub selatan dan kutub utara. Oke, selanjutnya ada beberapa pengaruh kenampakan alam terhadap potensi kekayaan alam di suatu daerah. Apa aja sih kira-kira menurut kalian? Yang pertama, itu ada pegunungan. Ini seperti gambarnya pegunungan. Nah, pegunungan itu terdapat ciri-ciri daerah dari pegunungan tersebut. Yang pertama ada permukaan perbukitan yang tidak rata, lalu ada lahan subur, cocok untuk pertanian, budidaya, dan pariwisata. Nah, selain itu, kawasan pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata seperti hiburan dan olahraga. Contohnya ya, seperti di Jawa Timur itu terdapat pegunungan Bromo yang digunakan untuk tujuan rekreasi. Lalu yang kedua adalah dataran rendah. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang dataran rendah itu? Dataran rendah merupakan daerah yang relatif datar di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Secara umum, dataran rendah banyak terdapat aliran sungai dan udara yang relatif panas.
Lalu, keunggulan dataran rendah terutama berkaitan dengan lahan pertanian, seperti dataran rendah yang ada di Madiun, Jawa Timur memiliki ketinggian sekitar 63-67 mdpl. Yang ketiga adalah dataran tinggi. Dataran tinggi berada lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Bisa kita lihat, di sini adalah terdapat gambar dataran tinggi. Di dalam gambar bisa kita lihat udaranya terasa dingin, segar, dan juga sejuk. Biasanya juga berkabut. Dataran tinggi digunakan sebagai tempat beristirahat dan menanam tanaman seperti sayuran, teh, dan juga yang lain-lain. Contoh dari dataran tinggi adalah kebun teh Kertowono yang merupakan salah satu perkebunan teh yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Yang keempat ada sungai. Bisa kita lihat di dalam gambar ini. Sungai merupakan air yang mengalir di atas daratan. Sungai bermula di pegunungan, kemudian sungai mengalir menuju ke daerah yang lebih rendah, biasanya menuju ke laut atau danau. Manfaat sungai bagi masyarakat ada banyak sekali. Salah satunya adalah irigasi sawah, daerah penangkapan ikan, transportasi, dan juga untuk lokasi perdagangan. Contoh sungai yang ada di Jawa Timur antara lain Sungai Brantas, Sungai Banyupahit, dan Sungai Bedadung. Nah, yang kelima adalah danau. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Danau ini adalah perairan yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan. Menurut perbentukannya, danau dibedakan menjadi dua jenis, yaitu danau alami dan danau buatan. Danau buatan sering juga disebut dengan waduk. Danau alami terbentuk karena peristiwa alam seperti letusan gunung berapi, pergerakan kerak bumi, dan larutnya batu kapur oleh air hujan. Danau ini bermanfaat sebagai salah satu tempat menampung air hujan untuk mengurangi banjir, mengairi sawah, sebagai tempat berternak ikan, sebagai tempat olahraga air, dan juga sebagai tempat rekreasi bagi sebagian orang. Contoh danau yang ada di Jawa Timur antara lain adalah Danau Taman Hidup, Ranunggolo, Telaga Sarangan, Telaga Ngebel, dan lain-lain. Begitulah pemaparan materi ragam bentang alam yang ada di lingkungan sekitar. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di lain hari. Bye-bye.